kualitas air minum bukan air bersih untuk mandi dan yang untuk RCK, bukan untuk RCK. Jadi untuk air minum total kolesterol harus 0, kolesterol fekal 0, dan tidak ditemukan adanya E. coli. Kalau salah satu ini persyaratannya ada, berarti air minum tersebut tidak memenuhi kualitas. Kalau ada RCK itu lain lagi, masih ada toleransinya. Kemudian metode pemeriksaan bakteri pada air, kita masukkan ke dalam tabung beberapa contoh, kurang lebih 100 ml air. Kemudian dilakukan uji perkiraan, kemudian konfirmasi dengan uji perkiraan ini dengan pembiakan air pada kaldu laktosa dilengkapi dengan tabung Bulham. Kemudian tes konfirmasi atau uji penegasan dengan pembiakan di BLGB, Bio-Lactose Base, yang dilengkapi dengan tabung Bulham. Kemudian terakhir kompetitif tes menggunakan medium selektif pada DNB atau Indo, dan pemeriksaan biokimia terutama Indo, merah metil, PP, dan satwa. Untuk uji awal, di awal itu menggunakan kaldu laktosa, menggunakan 10 mili, ada 5 sampel, kemudian 1 mili dan 0,1 mili, dan diberikan masing-masing dari tabung tersebut diberikan tabung Bulham. Kemudian dilakukan konfirmasi tes, dan yang terakhir pengujian yang ketiga. Kemudian nanti hasilnya dilihat, yang mulai dari presumptif tes, kemudian hasil BGLD, dan yang terakhir adalah BGLD dengan 0,5 derajat, yang ini 0,2 derajat. Kemudian dilihat apakah ada salah satu yang terindikasi bakteri. Kemudian pemeriksaan mikrobiologi makanan digunakan untuk mencari penyebab keracunan makanan dan persyaratan kualitas makanan secara mikrobiologi yang ditetapkan Badan POM dan Kemenkes. Prosedur pemeriksaan makanan tersebut diambil 25 gram sampel makanan yang dihaluskan dan dihomogenasi dengan buffer Peptone water sampai volume 250 ml. Kemudian dilakukan TBC atau total fluid count dan MCM, most probable number. Kemudian diberikan bakterinya, kemudian medium pembiakan selanjutnya digunakan medium selektif. Jadi diambil koloni, kemudian dimasukkan ke agar yang kita duga SS atau PCBS atau MSA atau PSB, atau keempatnya juga bisa. Kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pemeriksaan toksin. Tadi sudah dijelaskan juga di perkuliahan. Di negara maju dan negara Asia Tenggara sudah ditentukan penggunaan aflatoksin metabolit sekunder dari spesies jamur Aspergillus yang dapat ditoleransi. Contohnya pada dari masak batas maksimum 5x10⁴ sama dengan negatif, kemudian MPM 10 1/10 negatif. Untuk pengamatan pemeriksaan makanan diencerkan ya
interpretasi. Untuk identifikasi menggunakan agar selektif. Kemudian untuk medium transport, medium diantaranya medium carrier untuk transportasi bakteri enterics pada spesimen tinja atau hapusan traktor. Untuk motility indoor-urea atau MIU, medium setengah padat, tes ini untuk memeriksa produksi indol, urea hidrolisis dan motilasi bakteri secara bersamaan. Hasil motilasi positif jika seluruh media menjadi buram. Kadar media yang setengah padat memungkinkan bakteri untuk bergerak. Jadi untuk tes gerak itu digunakan mediumnya tidak terlalu padat. Hasil negatif bila tidak ada gerakan. Uji indol ditambahkan 2-3 tetes RD kopak reaktif. Bila hasilnya positif akan ada lapisan merah di atas permukaan. Dan sebagai medium pengayaan untuk helikobakter pylori. Tioglukolat merupakan medium cair untuk transport bakteri anaerob. Agar itu medium diferensial bakteri enterik, agar salmonella shigella medium selektif dan diferensial salmonella shigella, TCBS medium selektif untuk Vibrio, MSA untuk Staphylococcus, agar miring PSIA untuk melihat bakteri, kemampuan bakteri meragi 3 macam buah, laktosa, glukosa, sukrosa, dan apakah membentuk H2S. Medium plat agar nutrien plat ini adalah media sederhana, ADP media diperkaya dan diferensial, dan agar CBS ini media eksklusif atau selektif. Dilihat koloni yang tumbuh bentuknya seperti apa, ukurannya bagaimana, viskositasnya bagaimana, dan warnanya apa. Kemudian juga kita melakukan uji sensitivitas. Ketika di dalam plat itu kita taruh cakram antibiotik, kemudian di cakram antibiotik itu yang terdapat zona hambat yang tidak ditumbuhi oleh bakteri. Kemungkinan zona hambat ini adalah jadi antibiotik ini resisten terhadap antibiotik tersebut, tetapi ini harus dicek lagi dari data atau tabel yang disepakati oleh ahli antibiotik. Ada uji sensitivitas yang diperhatikan adalah cakram antibiotiknya, jenis dan dosis, kemudian zona hambatnya berapa mili. Jadi kita harus pakai penggaris untuk mengeceknya. Kemudian kesimpulan interpretasi, apakah sensitif, intermediate, atau resisten. Lihat daftar uji kepekaan. Ini daftar uji kepekaan ini sering berubah. Biasanya setiap tahun itu ada kesepakatan untuk pembuatan daftar uji kepekaan. Kemudian sensitif bila terdapat zona hambatan yang cukup luas. Resisten bila tidak ada zona hambat atau zona hambat sempit, jadi kurang zona hambatnya itu diameternya masih di bawah yang seharusnya ya dilihat dari daftar uji kepekaan. Kemudian intermediate bila luas zona hambat dilakukan. Tahapan pemeriksaan mikrobiologi, pengambilan spesimen, kemudian diinokulasi, kemudian diidentifikasi bakterinya. Setelah identifikasi bakteri, kita tahu bakteri apa, kemudian baru dilakukan uji sensitivitas antibiotik yang kita bisa perkirakan bakteri
bakteri ini berapa, kemudian familinya apa, kemungkinan dia sensitif terhadap apa. Jadi itu yang kita coba dalam satu plat bisa 3 atau 4 bahkan sampai 5 antibiotik. Cakram antibiotik untuk kita lihat yang mana yang paling sensitif, itu yang kita ambil, dan yang paling aman untuk si individunya. Karena antibiotik itu bagaimanapun juga ada efek sampingnya, tergantung dari usia, kemudian apakah dia komorbid atau tidak. Untuk E. coli, jadi untuk praktikum kali ini kalian sudah semoga sudah berjalan. Dari E. coli ini saya rasa kalian sudah sering mendapatkan paparan E. coli di mikro di praktikum mikrobiologi. Pemeriksaan mikroskopik dari spesimen feses atau makanan atau minuman. Biasanya pasien dengan gastroenteritis dilakukan pewarnaan gram. Bentuknya kokobasil, sifatnya gram negatif. Batang pendek Kemudian perbedaan E. coli pada beberapa media McConkie, koloni berwarna merah muda atau pink. ADP koloninya putih keruh. Di sini mungkin kurang kelihatan ya. Ini EMB warnanya pink, E. coli. Kemudian ada kilatan logam. Pada endo untuk membedakan bakteri Claridolactosa dan bukan Claridolactosa. Organisme Coliform memfermentasi laktosa dalam media ini menghasilkan koloni merah muda E. coli, sedangkan organisme yang tidak memfermentasi laktosa menghasilkan koloni yang bening. Jadi ini karena dia Claridolactosa memfermentasi laktosa sehingga timbul koloninya berwarna merah muda. Ini contoh E. coli dan Klebsiella bening, E. coli pink, dan berarti laktosa negatif, Klebsiella tidak lagi laktosa. Pada E. coli kita lihat untuk uji spesiesnya glukosa, laktosa, malitol, laktosa, sukrosa. Dia positif dan ada gas. PSIA juga positif ada gas. Jadi dia meragi semua gula-gula. Ini pada uji sensitivitas ada beberapa yang resisten, tapi yang sensitif ada zona hambat yang tidak ditumbuhi oleh bakteri. Zona hambat sensitif, kalau tidak ada zona hambat berarti negatif. Terlihat dari sini yang paling sensitif atau yang paling besar zona hambatnya adalah cakram dari ciprofloxacin. Klebsiella bentuknya batang pendek atau kokobasil sama seperti E. coli. Hasil bentuknya ada bersifat gram negatif. Jadi tidak terlalu kelihatan, mungkin bentuknya hampir sama seperti E. coli. Hanya kalau E. coli pada saat uji biokimia dia meradi laktosa, sedangkan
Perbandingan Klebsiella pada beberapa media agak coklat, koloninya mukoid, pada McConaughey, koloni merah pekat pink, mukoid, meradi lapisan. Yang membedakan antara Klebsiella dan E. coli pada agar itu. Kalau Klebsiella ini untuk E. coli ini. Pada uji sensitivitas Klebsiella sensitif terhadap ciprofloxacin, kemudian resisten pada methicillin. Ini nanti kalian bisa lihat ya di sebelahnya, di sebelah dari uji sensitivitas ada singkatan-singkatan dari antibiotik. Shigella merupakan basil gram negatif sehingga bentuknya lebih panjang dari Klebsiella dan E. coli. Lihat bentuknya lebih panjang dari Shigella dan E. coli dan lebih ramping. Pertumbuhan Shigella bisa di ADP dan SS. Shigella dysentery dan Plasmeri bersama-sama dari glukosa dan sama-sama dari glukosa. Kemudian pada laktosa tidak. Kemudian pada perbedaannya di manitol, Shigella dysentery tidak berada manitol, sedangkan Plasmeri dia berada. Salmonella ini basil gram negatif, yang basil kalau namanya basil batang, bentuknya batang dan lebih ramping dari pokok basil. Dilakukan perbandingan dengan menggunakan ADP, SS. Pada SS warna koloni putih kehitaman kecil-kecil jadi. Pada ADP warnanya koloni putih. Thank you, Mas. Pseudomonas basil gram negatif sama juga ya. Kalau misalnya lihat seperti ini, yang basil gram negatif ada banyak. Sehingga untuk membedakannya kita membutuhkan uji biokimia. Perbandingan Pseudomonas dengan menggunakan ADP dan Euclid. Apabila dilakukan tes oksidasi pada Pseudomonas, terlihat berwarna ungu, ini menandakan positif. Bilang aja. Tidak melagi buah-buah. Viblio batang bengkok, jadi dia batang tapi ada bengkoknya gitu ya, sehingga bentuknya seperti koma. Sifatnya gram negatif. Ini lebih terlihat, jadi dia tidak tegak lurus tapi ada bengkok. Dan bentuknya seperti basil panjang dan ramping. Pertemuan video
pada agar TCBS berwarna kuning. Artinya ini berarti sukrosa. Kalau hijau tidak berarti sukrosa, serta berarti tidak perubahan. Warna koloni pada agar TCBS penvideo kolera kuning atau kuning, parahemolitik hijau. Yang hijau berarti tidak berarti. Campylobacter koma berbentuk berwarna merah, gram negatif. Dia mempunyai agar tersendiri, namanya media kaki gelat agar. Jadi dia campurannya itu tersendiri, adalah agar sensitif untuk Campylobacter. Apabila dilakukan PCR, dia berada di berada di 589 desper. Ini adalah sampel-sampel yang diletakkan di beberapa kolom. Kemudian dia ada sampel di sini, kemudian dia jalan dan dia berhenti di 589 desper, sehingga terdeteksi bahwa sampel tersebut kemungkinan adalah Campylobacter jejuni. Tetapi kita memerlukan kepastian karena ini kan hanya menggunakan PCR, kita hanya menggunakan melihat dari berat molekulnya. Berat molekulnya itu 589 desper. Jadi kita harus sequencing untuk melihat genetiknya, benar nggak sih ini Campylobacter jejuni yang jenis apa? Karena ada subspesiesnya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang sudah selesai? Oh, cepat dong.